Semprot ini buah, mangga. Udah buah durian. Keren. Saya pikir gini, Pak. Kamu di guiding? Dulu saya di Pelayaran? pertama saya di Kawasan Pak di Azul di Itali tahun 94 udah keliling Eropa. Tahun 98 udah happy manager di Pontianak sama Usman Sabta. Sekarang ya Belum masak dah. Belum masak. Dia enggak di LP service. Sekarang tukang semprot buah. Itu saya pikirnya begini, Pak. Kenapa begitu menggenaskan? Maksudnya Ekstrim, perubahannya ekstrim. Ekstrim sekali ya. Kedasi, gas, sekarang jadi tukang semprot. Keren ya. Tapi kan kamu indah saat nyemprot, Bli. Iya. Kalau kamu pakai jas kan kamu nggak nyemprot, Bli. Itu perubahannya. Nah kemarin karena paman saya di pasar, itu sayang sekali sama saya, namanya Haji Manggurawan. Dijemputlah saya ke Singaraja, diajak ke Pura Belatung. Di sana tanya langsung sama guru dia. Tuh Haji, kenapa anak dia ini kok kayaknya agak susah nih hidupnya. Dibilang tidak bertaksu, tidak ada taksunya, kosong. Iya. Karena belum menerima kenyataan. Kamu kaget, masih kaget. Begitu ekstrimnya di pesiar kamu mewah, sekarang kamu harus macul. Jadi udah lama maculnya Mas. Dari anak saya umur 3 tahun, Ayi ini kan umur setelah disuruh berhenti sama. Enggak apa, Bli. Saya pernah makan dari bak sampah. Wow. Beneran. Bagus saya. Bekas-bekas lungsuran gitu. Tahu Mas. Kan bener. Makanya kan wajahmu sedih kan gitu kan. Jadi kesana sebetulnya kan. Di workshop. Dari sana gitu ya langsung. Tapi sekarang udah bisa gitu. Tapi sukses mana ada aja yang bantu. Nanti kan kamu jadi hebat, Bli, karena kamu bisa melayani bagaimana karakter orang berdasi dan bagaimana karakter orang yang nyemprot buah. Karena kamu nanti kan menghadapi aneka people. Ke sana. Iya kan? Di Bali ya. Ke sana hikmahnya, iya. Jadi Begawan, kuliah kan anti Sri Begawan mungkin. Tapi ini Mbak, saya sering sih di rumah dibilang suruh ngirim tapi belum. Jangan disuruh, ndak boleh ya, Bli. Kamu jalanin saja, Bli. Diminta sama saudara, cuma saya bilang gini. Saudaramu, Bli, kamu jangan mendengarkan apapun, siapapun, kapanpun. Tetapi itu adalah bimbingan rohani yang membuat kamu nanti. Dari pertama kan saya bilang ke dirimu tadi, saat saya memandang apakah aku melihatmu. Itu PR berat loh. Nanti kalau sudah tamu artinya kamu WA Mbah Kong. Ini artinya Mbah. Saat aku memandangmu, apakah aku melihatmu, Nak? Ya. Apa yang engkau lihat, Mbak? Ya, oke. Jadi ini PR untuk awal pijakan Bli. Kenapa Bli ada daya tolak? Karena Bli tahu dirimu pribadi. Orang lain tidak tahu you. Kan gitu jawabannya sebetulnya. Saudara kamu kan tidak tahu jiwamu, nggak tahu hatimu, nggak tahu pikiranmu yang bergolak dari berdasi sampai berkebun. Tetapi kalau jenengan lihat orang-orang petani anggur kan berdasi, pakainya Hammer. Oh, di sini Hammer mobil mewah, di sana mobil kebun. Kalau dilihat keseluruhan, kalau kita mampu kalau istilah kerennya helikopter view itu, ini benar, asal mampu ke atas. Ini nggak ada artinya semua. Orang tahu sungai itu mengalir dia semua ke laut. Apa yang mau dibicarakan? Gitu kan? Nah, kan kalau dia mungkin sudah, bukan mungkin, maksudnya sudah berada di situ. Jadi mampu melihat itu pun tidak dibuka. Makanya tadi melihat tapi tidak harus dia dilihatin. Kosong isi. Itu istilah-istilah jangan pernah dipakai. Lalui saja, Nak. Jangan pernah memakai teori apapun tetapi lalui. Itu indahnya luar biasa. Benar sekali kalau itu.
hanya baru saya sampaikan juga ke dia. Lewatin saja. Ya boleh ada komentar akhirnya. Nama lengkapmu siapa? Gusti Ngurah Setiawan. Iya kan namamu Gusti, panggilannya kan dahsyat ya kan. Panjinya nggak Jadi kan- dikasih dulu, kasih lengkap. Nah, dan kalau panggilannya orang Panji. Iya kan. Ini Artinya kan saya gini, Mbak, ada sedikit. Kalau saya dengan di guru spiritual yang lama, pernah ada sama Haji sama. Saya katanya keturunannya Panji Sakti. Tetapi kalau di silsilah, saya keturunan dari Karangasem, karena dari silsilahnya udah jelas-jelas di sana Gusti Made Karang Madi. Beliau raja ke-9 yang ada di Singaraja yang dari Karangasem. iya. Sekarang ndak usah lah dirunut-runut begitu, nggak perlu. Oke. Karena kalau di rumah saya kita harus ngelinggihan dia. Iya, paham untuk kawitan. Nanti itu udah agak. Nah itu yang perlu ditanyakan sebentar. Itu bagaimana itu Mbak? Kan banyak tentang sekali kawitan di itu. Bali itu dia harus mengerti mengenai sulurnya. Jadi Iya, kawitannya. Jadi untuk supaya tidak salah nyungsung sebetulnya. Jadi itu sebetulnya bukan hal yang elemen utama tetapi melengkapi. Makanya di sini kan ada Brahma, Ksatria, Arya, Sudra gitu kan. Orang Sudra kan nggak boleh mimpin Brahmana. Iya kan? Iya kan? Orang Sudra kan nggak boleh mimpin Brahmana. Padahal Brahmana memimpin seluruh Ksatria, Waisya dan Sudra. Jadi kita mimpinnya kan mimpin rohani, spirit of life, spirit of power, ya kan? Makanya ada Brahmana, ya gitu. Jadi kan berharap sekali semeton-semeton kita yang dari Ksatria, dari Waisya dan Sudra ini kan berharap ada yang membimbing, ya. Pasti kalau beliau berkenan dirimu turun untuk menjadi pembimbing mereka kan ya dan amin, bukan semoga lagi. Pada wadahmu yang sudah siap, jenengan mau nutup hidung 5 menit aja, 1 menit aja jadi. Ya kan, kecil kan? Kecil sekali langsung loh. Ini jadi sebetulnya kan nggak ngaing-ngaing. Jadi kamu melalui sendiri, alangkah beratnya melayani raga kita. Ini raga kita loh, bukan raga-raga lain loh. Melayani raga kita 5 menit aja susah. Ke sana. Jadi beratnya kawitan kita, sulur-sulurnya ini meletakkan posisi dirimu yang keturunannya Ki Barak Panji Sakti. Kamu udah sowan ke peroremanya beliau belum? Udah. Kalau ini begitu udah sampai di sini ya nanti sowan. Ya kan? Sowan. Harus gitu. Sowan. Kenapa Mbah menyampaikan sowan? Sowan saja. Entah tidak harus ke peroremanya di depannya kamu naruh dupa melati, monggo please lah mampir ke kawitanmu, kan? Karena Mbah Kung 2 hari yang lalu napak tilas pasukan Goaks, perjalanan pasukan Goaks. Kamu boleh bilang saya bohong sama saya karena kamu tidak percaya di dalam hati dan pikiran, tapi saya punya foto dan videonya. Saya dikasih panji-panji beliau. Ada situs baru lagi, Pak, di Panji. Ngerti ya? Bahasan, Pak. Apa itu? Oh, di Pura Kaping namanya. Di sana ada pura tertua di Panji. Pura tertua di sini ya, di daerah Singaraja. di mana daerahnya? Di sana ada situs dulu cerita rakyat nih, ada raksasa namanya di gua itu dulu. Nah, di sana dibikin pura di. Ya, Mbak Kung sekarang kan nggak mau percaya cerita. Kalau tidak melalui, Mbak Kung tidak akan percaya. Jenengan harus membedakan ini, nak. Ya, iya. Mengapa Mbak Kung bilang melengkapi kecerdasan akal, pikiran, perasaan dan hati kita dengan kecerdasan rohani agar kita tidak tertipu. Diri kita sendiri jangan menipu pribadi kita. You mungkin tidak pernah percaya, nak, sebagai keturunan Ki Barak Panji Sakti. Ketika Mbah Kung ada di peroreman itu mereka sujud dan sungkem di kaki Mbah Kung. Kamu percaya enggak? Jangan pernah percaya omongan Mbah Kung. Tetapi itu yang Mbah Kung lalui.
Semua pakai putih-putih, Bakung pakai hitam. Saya duduk paling belakang, tapi akhirnya duduk di paling depan. Ini memang kalau kamu darahnya, kamu pasti mendengarkan kata-kata ini. Belum lama nak, 3 bulan lalu, Bakung tidak ada tujuan ke Perereman, tapi dari Seririt, dari Umi Anyar, dibawa ke sana. Udah kenapa Mbak saya Pak? Kadang males, kadang apa? Benar-benar. Jangan bilang males beli, bersyukurlah nak. Enggak gini Pak. Ya, syukurlah. Enggak sih sebenarnya. Ngerti lah sih. Kalau enggak pemberontakan Bakung tidak bilang seperti tadi. Sudah lepas sampai mimpi nih. Ada jadi keturunannya Atung Rayase, Bumang namanya. Dia bawa palu di kepala saya. Kenapa nggak pernah hadir? Akhir-akhir ini beberapa hari yang lalu saya gelah Pak. Jadi saya ada di depan pura Pajenengan namanya pura Panji Sakti. Tahu. Di depannya pura Desa dan ada pura Mengening. Ada 3 pura. Iya. Saya kepingin ke sana tapi Belum. malas Pak. Jangan bilang malas nah. Enggak, ini Artinya gini ini istilah malas ini dirubah. kayak ada Beli Panji ini merasa belum siap sebagai wadah. Jadi jangan diganti belum siap ini dengan malas. Nggak boleh. belum siap ya. Karena malas artinya rohanimu nak itu sudah membimbing jiwamu bagaimana kamu layak atau tidak sowan Ya. ke sana nah. Jadi saat ini Beli Panji belum siap wadahnya. Jangan diganti dengan malas tapi belum siap. Kamu menyadari paling dalam nak, rohani kamu badi indah sekali. Indah sekali. Aku kalau belum resik, belum bersih, belum bening, saya tidak mau ke tempat yang suci dan mulia. Itu yang kita hormati dan muliakan. Ke sana arahnya. Kamu tidak salah nak, hanya belum waktunya. Bakung kan sama, Bakung menceritakan kenapa. Karena jenengan mengaku seperti itu. Dan saya yakin juga kamu gak perlu percaya. Nanti saya aja gak percaya. Tapi kan Bakung melalui. Saya sendiri juga gak percaya secara ragawi. Saya gak sesuci loh. Udah Bakung dari umahnya kan jauh. Baju putih-putih Bakung masih ada di tas. Gak ke bawah gitu. Tetapi kan saya dibimbing ke sana. Langsung ke tempat Perereman itu. Dan saya nggak pernah datang. Nanti kamu juga akan mengalami hal serupa nak. Begitu tiba waktunya tiba-tiba kamu ada di situ. Apalagi jenengan udah ngerti situs-situs yang sesungguhnya. Sowanlah di situs-situs itu dulu. Kedatangan Ngurah sore ini aja. Itu kalau nggak ada yang menggerakkan nggak bisa. Syukuri. Terus Jangan kemarin 3 hari yang lalu itu Beli Panji Bakung menelusuri Bakung diajak pada tapak-tapak pasukan Goa beliau ya kan kesambangan sama dan di ujung bukit itu kami dikasih panji-panji beliau pelangi di bukit itu panji-panji jadi lurus gitu pelanginya dan gini terpenggal gitu dari antara bukit dan sini adalah payung putih dari awan. Kamu bisa bayangkan enggak? Bakung nggak pernah membayangkan, tapi dikasih. Ada videonya. Nanti tak kasih videonya. Mbak begini, dia berupa apa? Kalau ini Pelangi, panji-panji pelangi. warnanya pelangi. Pelangi. Dulu saya pernah itu, cuman gini dia panjang seperti neon, cuman putih aja. Itu dibalingkan, menjelang nyepi begini juga. Itu lama nggak hilang-hilang. Terus detail perjalanan Bakung dengan pasukan Kuak itu Bakung detail sekali berakhir di Pantai Penimbangan. Disinilah nenek moyangmu menurunkan muatan kapal yang ada di Penimbangan sana, yang berisi aneka emas, uang dan sebagainya, yang dipergunakan untuk membangun Singaraja. Maka kerajaan tua di sini adalah Buleleng, ya kan? Dan Kanjeng Panji Sakti membuat Singaraja, kan dia kembali dari Karangasem
untuk mengembalikan telatah Buleleng menjadi wewengkon beliau. Tapi kan ada perseteruan keluarga, maka dia ngalah untuk membuat sendiri. Lahirlah Singaraja dari hasil muatan kapal yang diturunkan di pelabuhan itu. Kapalnya kembali berjalan, hartanya ditinggal untuk membangun Singaraja. Jadi kemarin baru 3 hari yang lalu Mbah Kun napak tilas. Dan ini bimbingan rohani ya. Bukan dibawa orang, enggak. Bimbingan rohani betul. Karena Mbah Kun mulai dari Panji, mulai dari kawitan beliau, terus dari Paroreman wae, terus ke Sambangan, ke sana sampai ujung. Pokoknya Mbah Kun ngikutin jejak pasukan Goa. Goa kan. Beliau kan punya pasukan Goa situ. Jadi ke sana sampai berhenti di Penimbangan, ke sana. Terbuka gitu, terbuka. Jadi ini ke sini. Mbah Kun ngikutin saja, dan saya suatu ketika yakin besar dengan kerinduanmu sebetulnya. Suatu waktu yang tepat ketika wadahmu siap, tanpa ada yang menyuruhmu, kamu sudah ada di sana. Gitu. Jadi jangan pernah menolak kalau beliau sudah membimbing. Jadi kalau melalui orang jangan, tidak melalui orang bukan, tapi melalui rohanimu. Tapi mulai sekarang sejak ngobrol dengan Mbah Kun, please terapin pernapasan panjang yang kembang kempis perut. Mungkin dia diulang, dia kan belum dengar tadi Pak. Kenapa? Ya maksudnya apa pernapasan panjang? Oh ini Mbah Kun contoh ya. Mbah Kun contoh ini nih. Mbah Kun contoh. Bangun. Enggak, situ aja enggak Pak. Pegang perut Mbah Kun. Nih, pernapasan panjang itu begini nak. Dikempeskan. Tanya lebih detail, apa yang orang rasa, apa tahu itu pernapasan panjang itu? Bagaimana dari atas ke bawah? Langsung terapi nak. Langsung terapi. Main di perut. Ya di perut aja. Dia kemarin itu salah. Dia membawa ke mulai atas. sekarang ya. Oke, gitu aja. Perut aja. Jadi nyaman ya, yang kembang kempis perut. Iya. Jadi mulai sekarang terapin. Nanti sesuatu biar mengalir. Kayak kepalanya jadi gini. Indah, Kepala enteng kita. semua. Jadi ketika selama ini kita sudah mengerjakan tapi tidak tepat, sekarang dibuat tepat. Ya. Dibuat tepat, dan biarlah anugerahnya mengiringi tapak langkah kita seirama napas itu tadi. Jadi jangan pernah kita mendengarkan orang, termasuk Mbah Kun, jangan didengarkan Mbah Kun, tidak perlu. Tapi lalui saja apa yang menjadi bimbingan rohanimu. Tadi sudah Mbah Kun jelaskan, kita punya tubuh jasmani dan rohani hingga menjadi jiwa yang utuh. Lalu rawatlah daya hidup, spirit yang ada dalam kita. Itu saja yang perlu dimulai agar wadah kita menjadi jernih, bersih, disucikan dan dimuliakan. Aku Mbah Kun itu selalu menyalakan ini ada kuning dan putih agar mengingatkan kita senantiasa berada dalam kesucian dan kemuliaan beliau. Dan aroma dari kretek ini adalah temuan bagaimana saripati bumi ada di sini semua dalam caosnya. Jadi ini hanya maturan sederhana untuk beliau-beliau yang memerlukan, yang berkenan. Kopi ini untuk kawitan laki-laki, kawitan perempuan, kita menghormati karena kita selalu disertai. Kenapa kita bilang selalu disertai dan harus menghormati, menyucikan dan memuliakan beliau-beliau? Karena tanpa mereka kita tiada. Keberadaan. Makanya kalau ada yang orang menyalahkan kita itu sesaji ini dan itu kan orang yang belum cerdas rohani. Jangan ikut-ikutan mencerca, ndak usah. Kita sendiri saja yang terus
menyucikan dan memuliakan hidup melalui dari diri pribadi kita. Sariraning sun. Pesan leluhur kita itu jelas. Sopo weruh sariraning pribadi, sasat weruh pangerane. Siapa yang memahami dirinya pribadi ibarat melihat Tuhannya. Dan yang kedua, sopo weruh ing panuju, sasat sugih pager wesi. Siapa yang memahami arah tujuan hidupnya, ibarat dia memiliki benteng yang sangat kuat yang tidak tertembus oleh apapun. Ini kan kiasan dan ungkapan pesan wasilah jati, inti jati dari pelajaran dan kajian dari kejawen itu di sana intinya. Bagaimana menerapkannya? Semua dituturkan di 11 tembang, 11 dari mijil sampai pucung. Agar kita menjalankan 11 sing ngawrit, penuh kasih sejati dalam tutur, dalam sikap, dalam tindakan, dalam tulisan, dalam apapun. Maka kalau people belum memberikan keteduhan dan harmonisasi, berarti belum cerdas rohani, belum meruh ing panuju dan kehilangan sariraning pribadi. Itu Maka tadi yang 11 itu pupuh itu di Bali itu terkenal. sangat terkenal. Wong kita ada Bali nggak paham sekarang. kan ada pengidungan, Ya. kita ada pesantian yang selalu ngidung dari mijil sampai pucung. Makanya ada tim pengidung, ada tim pesantian, megending bareng. Mbak Kung beberapa kali juga turut. Itu yang maksudnya rangkaiannya ini mereka nggak tahu, Mbak. Iya, tinggal Terputus. kasih. Iya, putus. Putus. Kebanyakan Ngerti mereka itu, lengkap kehidupan itu di situ. nanti Turnya di sana dia. nanti buka yang Mbak Kung tuturkan ada di sudah Mbak Kung uraikan ke teman-teman yang nge-share itu. Di YouTube ada Mbah Muryono, ada Mbak Kung uraikan tentang 11 tembang itu. Tapi nanti kalau kesulitan nyari Mbak Kung kasih, nanti dicatat WA Mbak Kung kasih. Silahkan pelajari. Bukan itunya pentingnya. Harapan Mbak Kung adalah anak-anak Mbak Kung itu penuh 11, kebak 11, penuh kasih sejati dalam hidup. Di sana rahasianya untuk menjernihkan wadah kita. Makanya ajaran, tuturan, agama, aneka hal itu kan untuk menuju ke sana sebetulnya. Makanya tidak ada yang terbenar, tidak ada yang terbaik. Semua ini karunia sesuai dengan masa, sesuai dengan zaman, sesuai dengan pencapaian. Tapi setiap ajaran itu dicapai dengan berdiam diri itu tadi. Ada yang di goa, ada yang di taman, ada yang di gunung, ada yang di laut, ada yang di sungai, ada yang di taman. Dimanapun untuk mengheningkan diri, neng, untuk diam dalam diam, ning dalam keheningan, agar kita mendapatkan terang cahayanya yang ajaib itu tadi. Maka secara fisikly kita dihadiri cahaya hijau, cahaya kuning, cahaya biru, maka itu melengkapi kita. Ada berkas-berkas cahaya itu yang harus kita hormati. Makanya taksu di Bali ini yang tersepuh adalah tumbuhan. Itu taksu tertua Bali itu tumbuhan. Maka kita tidak boleh sewenang-wenang terhadap tumbuhan. Ini ke sana kaitannya. Maaf saya potong sedikit. Ini kan seperti tadi kita mengasihi ya. Sebenarnya leluhur berarti kita pun kalau ke bawahnya ke cucu ya kita leluhur kan gitu ya Pak. Keponakan ya kita leluhur gitu. Kawitan. Mulainya semua itu garis gitu. Nah kebetulan saya begini, rasa ternyuh saya ada ponakan saya, anak dari adik saya. Dia punya anak laki 2, yang satu sudah menikah dan sudah punya cucu 2. Yang kedua ini namanya Gusti Ngurah Pangeran Mahardika. Dia udah sekolahkan lama juga di Amerika. Tapi saya sangat ternyuh melihatnya karena kulitnya ini, Mbak.
Jadi seluruhnya, nah, itu sudah berobat kemana-mana di Enggak, Amerika. Sudah kulitnya berobat. kenapa? Seperti gimana ya? Bersisik. Ya, sih. Boleh kalau suatu ketika mau blessing sama Mbah Kung, monggo. Kalau berkenan. Kalau memang Saya begini, Mbak, itu kan adik saya itu berbeda dengan saya. Dia selalu sulit untuk mengaitkan kalau ya itu dia maunya direct atau gimana. Sulit sekali saya intinya, tapi bagaimana caranya ini, Pak? Untuk meyakinkan dia itu sebenarnya ada jalan kan gitu. kan tidak perlu meyakinkan. Itu tadi seperti Mbak Kung bilang sama Nak Panji, anakku lanang. Itu nanti Bisa dengan nggak jarak sendirinya. jauh atau bagaimana? Ini jangan ngai-ngai lah. Kita nggak boleh meboyo. Artinya lalu ya. Ketika dawuh beli itu sampai, itu semua itu dibukakan jiwanya. Keteduhan itu sampai. Oh begitu ya, baik. Oke, jangan pernah kita Saya makanya menyarankan. apapun ya saya sampaikan dulu Iya. di sini kan niatan adalah baik kan gitu aja. Nanti misalnya nanti nyaran ke sini juga akan bertentangan. Intinya nggak gitu. Iya, iya. Ayo jalan-jalan atau apa, langsung ketemu di pantai misalnya gitu. Ayo kita mandi bersama di pantai, kasarannya begitu. Keluar aja nggak mau. Iya, malu karena kan. Malu. Iya. Ya, makanya kan harus dari hati ke hati. Coba kalau kita tidak sharing seperti ini, yang terjadi kan hanya meraba-raba saja. Meraba-raba. Tapi real of life-nya seperti apa kan kita tidak paham. Makanya semuanya itu harus didasari pada welas asih itu tadi. Kasih sejati dalam hidup. Kita itu mengasihi orang itu tanpa kata-kata, itu orang paham dikasih. Beli. Ya. Saya ketemu kamu kan melihatnya kan sedih Mbak Kung. Kamu ngerti kan? Saya bukan benci sama lu, saya cinta banget gitu. Anakku lanang sedang sedih kan gitu. Ngerti nggak? Itu bisa itu sudah itu penghormatan yang bukan main tuh, Ra. Iya. Sayangnya bukan main, Ra. Ada wong lanang sedih gitu. Jadi Enggak, dia terbenam di situ, nggak bisa lepas ini. Ya itu dia sarannya tadi coba di nafas dulu. Nih, tiang Dimulai muda dari situ. kemarin itu bang itu karena sudah saya rubah dengan yang teori-teori macam-macam. Yang terakhir itu kriya yoga katanya, saya ikutin. Jadi ternyata di nafasnya adalah di perut saja. Tapi pada waktu naik turunnya ini saya belum paham sekali. Boleh saya tanyakan sekali lagi? Jadi kalau ini kan dia turun nih. Kemudian menghembusannya secara nggak terasa dia Kempes. nggak terhembuskan. Iya, kempes. dikempes, perutnya kembang kempis saja. Itu aja teorinya. Ya. Iya, Jadi itu aja jangan tuh. dipikirkan yang lain gitu lah. Kalau kemarin itu, kalau boleh tiang koreksi tadi, ya itu. Jadi tiang bayangkan dia turun, kemudian ditekan dia kembali ke atas, dia ke titik penial, kemudian ke cakra adsna, dia kembali ke bawah, lewat tulang punggung belakang dan ke bawah lagi. Intinya kita ini mau nyambung kabel putus. Ya. Kita mau menyalakan neon nih, kabelnya ada yang putus. Entah yang minnya atau yang plusnya gitu loh. Minnya sudah disambung, plusnya belum. Terus kita mau pakai sekakelar atau enggak? Kan? Kalau pakai sekakelar kan kita perlu knob yang lain. Ini Mbak Kung mungkin sekakelar nih. Nah, itu dia. Oke? Awalnya dulu. Ya, jadi Mbak Kung mungkin sekakelarnya saja yang nyalain atau madamin. Nah sekarang ini Mbak Kung nyalain nih sebagai sekakelarnya. Ya kan terserah kabelnya itu yang dipakai kabel bagus atau tidak. Kalau kabel tembaga berarti kan anti putus. Kalau kabel serabut kan gampang putus digigit tikus. Ya kan? Nah, itulah tantangan ragawi kita, itulah tikus yang menggigit kabel rambut itu kasaran itu ke sana aja sebetulnya. Mbak Kung hanya belajar menyampaikan kiasan-kiasan yang enteng supaya bisa dikupas. Karena nanti kamu kan memerlukan sekali itu menjabarkannya pada orang-orang yang ada mau sama dirimu. Jangan pada yang tidak mau. Kamu ditempeleng kalau nggak mau. Ya enggak. Kalau Li Panji sama Nalisir nggak mau jadi ngobrol sama Mbak Kung, saya dilempar sama cangkir ini, ya kan? Tetapi ketika kita sama-sama membuka hati, sharing, saling mengisi indah kan,
Kita minum kopi, kita minum madu, kita minum susu, kita minum teh, kasarannya ke sana. Ya kan? Jadi sudah nggak perlu kita ngaing-ngaing, nggak boleh ngeboy, nggak boleh. Kita belajar tulus, belajar ikhlas, belajar mengasihi agar kita makin lembut, agar kita nanti dalam hati rakyat kita, wah lu ngomong doang, enggak. Bakung hidup di Bali nggak pakai apa-apa, nggak pakai siapa-siapa. Semua saudara menjadi satu dari Bakung. Entah itu dengan nelayan, dengan petani, dengan saudagar, dengan pebisnis, dengan birokrat, ya semua satu. Jadi Mohon maaf, Bakung berkeluarga ada saya berkeluarga. di sini juga ikut. Ini sedang bepergian. Jadi nanti mungkin Maret ketemu. Maret mungkin Putranya berapa? banyak Bakung. Ada berapa? Sewelas sing urip. Banyak sekali. Iya. Anaknya Bakung banyak. Jadi bersyukur mereka juga jadi pijaran hidup di mana mereka berada untuk menebarkan sinarnya ya sama. Jadi kita belajar berbagi sebisa mungkin, kalau nggak bisa berbagi ya saling mendoakan ke sana. Masing-masing itu dapat karunia. Kalau anak Bakung banyak. Anak banyak. Sekarang lagi ada di seberang, nanti Maret ketemu. Tanggal 2 baru berangkat, nanti mungkin karantina kan 5 hari ya. Iya. Berarti tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi tanggal 8 baru bisa ketemu. Nanti. Tanggal 8. Bakung di Bali sudah 3 nyepi. Sempat melihat ogoh-ogoh itu, makanya Bakung sering cerita ogoh-ogoh. Kalau kita itu sebagai ragawi saja seperti ogoh-ogoh. Kalau nggak digendong nggak jalan. Kalau di Betawi ondel-ondel. Kalau nggak digotong nggak jalan. Ini kita, posisi kita kalau mengandalkan ragawi. Tetapi kalau mengandalkan rohani, ya dan amin. Tuhan selalu sediakan apapun yang kita pikirkan, yang kita perlukan, yang kita butuhkan tersedia. Jadi disediakan. Kuncinya itu tadi. Nggih. Nafas. Pokoknya wadah kita bersihkan dulu, kita sambungkan dulu kabelnya, sinyalnya, frekuensinya, agar nanti kalau bersinar juga tidak redup aja, tidak biarpet. Ya. Jangan senang yang biarpet apa yang terang kan gitu. Pilihannya di kita sendiri. Pilihannya di kita sendiri. Mau biarpet, mau terang, mau redup itu diri kita. Anggaplah misalnya dirimu saat ini lagi redup cahayanya. Wah ini pasti ada yang kok salurannya ada yang kotor. Bukan korslet, kalau korslet nggak bisa nyala, nggak korslet. Mungkin ada kondisinya, mungkin ada karatannya. Ya, nah kita membersihkan karatannya, kotorannya, ya gitu. Jadi kita yang menentukan terang atau redupnya. Itu kembali tadi yang saya tanyakan mengenai Hana Caraka itu Hana bagaimana? Caraka. Ya kalau kita mengikuti perjalanan yang kita lalui ini kan digambarkan dengan kehadiran Sang Aji Saka. Ya, tetapi tahunnya kan akhirnya di bidang. Tahunnya tidak akan pernah terjawab Nan Lingsir. Kalau Bakung sendiri tidak berani bicara masalah angka tahun. Ya, Kalau karena kita disampaikan gini, 78 setelah Masehi, saya nggak cocok. Gini, jangan bicara angka tahun sebelum kita itu mendapatkan validitas data yang kuat. Ya itu dia. Jadi kita perlu data-data faktual, data-data yang valid. Sekarang kalau kita bicara masalah angka tahun, kita ngomong itu sejak kita ada. Manusia bisa ngomong kapan? Berarti dari keberadaan manusia lah menurut Bakung. Jadi terus kita itu mengenal dunia sastra berarti tulisan. Sejak kapan manusia mengenal tulisan? Kan ke sana korelasinya. Jadi kalau kita bicara masalah kronologi historis harus dengan proses historiografi. Dengan proses penulisan sejarah dengan metodologi historiografi. Tidak boleh asal ngomong, tidak berani kalau Bakung. Takut sekali, takut keliru. Dari awal Bakung bilang jangan ngaing-ngaing, jangan memboy, artinya ke sana juga. Menyampaikan ini harus objektif.
harus bisa dikaji dengan objektivitas akal kita, karena kita dikasih kecerdasan akal. Kita harus bisa menjaga kejernihan itu karena kita dikasih kecerdasan hati. Dan kita juga harus bersyukur karena kita dikasih kecerdasan rohani kan ke sana. Sekarang keberadaan manusia itu kan langsung bisa ngomong. Bayi aja oek-oek loh. Ya kan? Kemudian kita mulai mengkaji bahasa susastra kapan adanya? Ke sana aja nanti, Sir. Candi-candi ada tulisannya semua loh. Ya. Itulah makanya situ ada sesuatu tanda tanya saya. Sekarang lihat antara keberadaan pagoda di Phnom Penh Temple dengan Candi Prambanan mirip tidak? Ya. Udah ke sana. Sekarang kalau jenengan ke suku Maya sana, jauh di seberang sana dengan di Candi Suko, sama tidak? Sama plek ini. Ya sama. Candi berundanya. Sekarang ini kan dibuktikan bahwa di dalam Ka'bah itu adalah Linggayoni. Nah, kita jangan ngomong yang tidak kita keser. Kalau di Ka'bah itu kan ada ruangan kan, di mana suatu ruangan di mana siapa yang ada di sana pasti naruh minyak yang digantung di tengah itu. Sudah pernah masuk Ka'bah belum? Nah, jangan ngomong Ka'bah, nggak boleh. Begitu. Please. Enggak, ini kan saya hanya melihat dari. Nah, kalau saya nggak mau begitu, nggak boleh memperbandingkan apa yang tidak kita lalu, nggak boleh. Tetap nanti kita salah, nggak boleh. Kita mau minimalkan kesalahan itu. Tapi yang jelas kalau di dalam tempat-tempat suci rata-rata ada minyak wangi. Kalau sekarang jenengan ke sana pasti ada minyak wangi dari awal yang rawuh ke sana untuk memberikan keharuman tempat suci itu. Kita kalau tempat yang sudah disucikan itu kita nggak perlu utek-utek. Ya, maksud saya begini juga. Itu kan kebetulan Mbak Kung tadi nyebutkan begitu. Ini kan lagi viral nih. Iya. Cewek-cewek nggak boleh pakai parfum apa segala itu dia. Aduh, sudahlah. Ini kan makanya, ini kan kacau semua gitu maksud saya. Jadi analisir berarti nggak menangkap apa yang Mbak Kung sampaikan bahwa kita kalau sudah cerdas rohani jangan menghiraukan hal yang buruk lagi. Nggak ngerti saya. Jangan ikut-ikutan, jangan terkontaminasi dengan iklim yang tidak sehat. Mari kita cerdas rohani agar kita itu membuat harmoni. Itu kalau kita itu paham cerdas rohani pasti yang terjadi harmoni. Hanya orang-orang yang mencapai cerdas rohani saja yang bisa harmoni. Kalau sebaliknya, kalau disharmoni berarti belum mencapai. Selesai jawabannya. Makanya saya pun berpaham yang sama, cuman mungkin cara saya menyampaikan tadi itu kan tadi saya bilang bahwa kita dibantu kan, gak ada lagi salah benar sebenarnya, semua itu benar menurut stratanya kapasitas masanya, zamannya, kapannya, untuk siapa, di mananya, berapa lamanya, mengapa, bagaimananya, itu kan jelas banget. Pusing nanti kalau ngikutin itu lah. Nah itu yang sebenarnya kunci juga buat murah gitu. Murah kan terbantu ke situ dia. Kalau yang Mbak Kung teladani dari tempat-tempat suci, dari ajaran-ajaran yang sudah ada adalah Wasilah Jati, Sedulur Papat Lima Pancar, Kubus dengan Hasta Berata ke sana. Kearifan. Ya. Jadi kita tetap itu harus menguasai dan paham sariraning pribadi intinya. Yang kedua kita paham kebijakan hidup, dan yang paling utama adalah sewelasing urip. Selalu mengasihi penuh dengan kasih sejati, belajar bersahaja sesederhana mungkin, serendah hati mungkin, agar beliau saja yang berkarya dalam hidup kita. Kan ke sana. Tempat suci ini kan untuk rasa syukur kita terhadap beliau. Maka ada pura, ada masjid, ada katedral, ada Ka'bah, ada Yerusalem, ada. Karena di mana beliau-beliau itu menemukan wasilah jati itu tadi. Misalnya mereka duduk diam dalam gua, menerima wahyu, pawise, menerima dawuh. Ketika mereka sedang bertapa, mendapatkan aneka hal, tuntunan, ini kan sifatnya rohani sekali dan tidak bisa kita perdebatkan. Pencapaian masing-masing berbeda. Kalau kita hanya mendengarkan cerita tanpa melalui kan enggak. Kenapa Mbak Kung menyayangi ini kucing? Kalau saya cerita pada Nak Panji sama Nan Lingsir nggak akan percaya. Tapi kalau melihat mungkin beda.
Nanti suatu ketika ngobrol aja sama yang melihat, kenapa itu kucing-kucing. Itu nanti lain kamu. Itu seperti anak saya, dia akan kerja malam, dia lihat anak kucing, matanya picak apa sekarang dia bawa pulang, dia bawa ke dokter. Sampai sekarang, Aku ya orangnya seperti itu. Cuman kenapa begini? Kayak tadi aja dia kan bingung ini lihat kucingnya semua numpuk ke saya, dia ambil nggak mau. Iya. Dia lihat Indah. Kenapa itu, Mbak? Ya nggak usah kenapa, karena Tuhan mau bilang, gua bukan hanya bisa pakai lu nak, saya bisa juga pakai kucing, pakai pohon, pakai apapun kalau gua mau kan gitu, kasarannya ya kan. Gimana tuh? Gitu Dia nyaksikan sendiri tadi. Ya artinya berarti Nalingser sudah mulai belajar lapang jiwa, mulai ada ketulusan, ada ya itu keikhlasan, tadi, ada rasa semeleh, gerakan ini. frekuensi itu tadi menyatukan anasir-anasir yang positif pada yang positif, yang negatif salurannya di negatif. Karena kucing-kucing ini hadir dalam kondisi positif maka akan mempertemukan yang positif-positif. Jadi sebetulnya banyak sekali yang bisa saya ceritakan, tapi bahkan takut kalau itu menjadi ranah kesombongan, tidak boleh. Kucing-kucing itu bisa dipakai beliau dalam kondisi apapun, kapan. Ya waktu dia di sini aja tadi dia pandang itu mata saya bukan saya. Saya heran juga dia ini ngapain dulu. iya. Itu hanya nyaksikan sendiri kan tadi. Nggak mau dia diambil, nggak mau dia. Mbak, apa pendapat Mbak tentang peninggalan benda-benda mujizat dari leluhur kita? Benda-benda apa itu? Benda-benda bermujizat. Ini maksudnya Benda apa? Bermujizat dari leluhur. Benda apa itu? maksudnya Ini, Pak. semacam keris.